Benar sekali bahwa Kristus memberikan keselamatan bagi semua orang. Ia memberikan kita jalan langsung kepada Allah. Namun, tidak benar bahwa setiap orang mendapatkan hal ini dengan cuma-cuma. Tanpa iman, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo, dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dalam Kitab Ibrani, salah satu kitab yang terakhir yang terdapat dalam Perjanjian Baru. Dan kita akan mengarahkan perhatian kita pada pasal yang ke-7. Dan Pak Yohanes akan berbicara mengenai imam besar. Penulis kitab Ibrani ini memiliki sebuah ketertarikan yang begitu khusus dalam rencana Allah bagi umat manusia, karena keimaman telah berubah. Peraturan-peraturan dalam ibadah Yahudi juga harus diubah. Jika akhir-akhir ini Anda mungkin merasa putus asa dan down, mungkin karena Anda meletakkan pengharapan Anda dalam hal-hal yang salah. Yesus sajalah yang seharusnya menjadi alasan untuk harapan Anda. Dan apakah Anda ingin tahu lebih lagi? Mari kita dengarkan bersama-sama pembahasan kali ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan memulai perbincangan atau pelajaran kita pada hari ini dari Ibrani pasal yang ke-7. Yuk kita baca dari ayat yang pertama. Sebab Melkisedek adalah Raja Salem dan Imam Allah yang Maha Tinggi. Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Kepadanya pun Abraham memberikan 1/10 dari semuanya. Nah, saudara, menurut arti namanya, Melkisedek adalah pertama-tama Raja Kebenaran dan juga Raja Salem, yaitu Raja Damai Sejahtera. Ia tidak berbapa, tidak beribu, tidak bersilsilah, harinya tidak berawal, dan hidupnya tidak berkesudahan, dan karena ia dijanjikan sama dengan anak Allah, ia tetap menjadi imam sampai selama-lamanya. Samkanlah betapa besarnya orang itu, yang kepadanya Abraham, bapa leluhur kita, memberikan 1/10 dari segala rampasan yang paling baik. Dan mereka dari anak-anak Lewi yang menerima jabatan imam mendapat tugas menurut hukum Taurat untuk memungut persepuluhan dari umat Israel, yaitu dari saudara-saudara mereka, sekalipun mereka ini juga adalah keturunan Abraham. Tetapi Melkisedek, yang bukan keturunan mereka, memungut persepuluhan dari Abraham dan memberkati dia, walaupun ia adalah pemilik janji. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Dan di sini manusia fana menerima persepuluhan, dan di sana ia yang tentang dia diberi kesaksian bahwa ia hidup. Maka dapatlah dikatakan bahwa dengan perantaraan Abraham dipungut juga persepuluhan dari Lewi, yang berhak menerima persepuluhan sebab ia masih berada dalam tubuh bapa leluhurnya ketika Melkisedek menyongsong bapa leluhurnya itu. Jadi, mari kita lihat, saudara, betapa menariknya hal ini bagi kita. Sekarang, cerita Melkisedek ini sebenarnya tentang apa ya? Apa yang ia lakukan di sini? Apa tujuannya untuk berbicara mengenai keimaman? Pertanyaan besar, apakah yang ada di balik semua ini, saudara? Keraguan terbesarnya adalah seperti ini, saudara. Jika Yesus adalah imam besar, jika Yesus lebih besar dan ia adalah imam besar yang absolut, yang membawa persembahan yang agung, persembahan sempurna bagi Allah. Jika Yesus telah masuk ke ruang Maha Kudus, maka bagaimana mungkin ia bukan merupakan imam dari suku? Imam yang berasal dari suku Lewi, para imam harus berasal dari keturunan Harun, sesuai dengan ketetapan dari kitab imamat. Jadi bagaimana mungkin Yesus bisa menjadi imam besar? Penulis kitab Ibrani akan memberi
satu argumentasi dengan cara yang spesial dan menarik, saudara. Pada dasarnya ia berkata Yesus adalah imam besar menurut peraturan lain. Ia lebih tinggi dan lebih hebat daripada peraturan imamat. Ia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Dan sekarang bagaimana ini bisa dibuktikan? Bagaimana Melkisedek ini? Ini kan menjadi pertanyaan kita. Nah, apa yang penting mengenai orang ini? Saudara, perhatikan ya, Melkisedek muncul dalam kitab Kejadian pasal 14. Silakan dibuka Kejadian pasal 14. Imam Allah yang Maha Tinggi, El Elyon, dan Abraham bertemu dengan dia. Berdasarkan argumen yang diberikan dalam kitab Ibrani, Abraham menyebutnya sebagai imam besar. Dan ia menyadari posisinya tersebut, sehingga ia memberikan 1/10 dari hartanya dan menerima berkat darinya sesuai dengan bagian ini. Yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Nah, oleh sebab itu, bagaimana Abraham, orang yang telah menerima janji dari Allah itu, menyadari orang ini sebagai seorang imam besar, orang yang misterius, karena ia bukanlah anggota dari umat perjanjian. Tetapi ia sepertinya merupakan imam yang mengetahui bahwa orang Kanaan adalah umat Allah. Jadi bagaimana ia bisa melakukan semua ini? Ya, gagasan utamanya adalah bahwa Melkisedek muncul di sini dan diterima sebagai imam sebelum orang Lewi muncul di dalam Alkitab. Ia juga hadir di sini dengan suatu elemen lain tentang dia. Dia tidak diminta untuk menunjukkan bukti sah mengenai keimamannya. Tidak ada bukti siapa bapaknya. Silsilahnya sesuai dengan apa yang menjadi kewajibannya. Jadi ia tidak bergantung atas semuanya ini, saudara. Oleh sebab itu keimamannya sama seperti Kristus, yaitu keimaman dari waktu ke waktu. Dan keimamannya adalah kekal. Oleh sebab itu Melkisedek mirip dengan Kristus. Dan pada saat yang bersamaan juga, saudara, Melkisedek dalam bahasa Ibrani disebut Melkisedek, ya. Berarti ia adalah raja keadilanku atau raja kebenaran. Dan pada saat yang bersamaan, ia adalah raja dan imam. Dan realita ini juga yang dimiliki oleh Kristus. Oleh sebab itu, keimaman Melkisedeklah yang menjadi acuan keimaman Kristus. Sekarang, penting bagi kita melihat lagi di sini dan memperhatikan apa yang terjadi antara Melkisedek dan Yesus dari ayat 11 dan selanjutnya berdasarkan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Mari kita perhatikan. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan. Sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jika imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia yang dimasukkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Nah, ini sebagaimana dikutip dari Mazmur 110 ayat 4 yang mengokohkan argumen dari apa yang ditulis oleh penulis kitab Ibrani ini. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan. Tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik, yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dan ini akan menjadi pertanyaan utama dari pasal 8 nanti ya. Kita sabar dulu ya. Dan dalam jumlah
yang besar, mereka telah menjadi imam karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjadi imam. Tetapi karena ia, maksudnya Yesus, tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Jadi dengan kata lain, keimaman Lewi memiliki sebuah tujuan, sebuah peranan, namun terbatas. Dan bukanlah keimaman yang tetap untuk selama-lamanya. Yesus tetap adalah imam besar. Ia telah menggantikan keimaman yang lama untuk selama-lamanya. Karena keimamannya berdasarkan keimaman Melkisedek yang adalah keimaman yang berbeda dan lebih tinggi dari imam lainnya. Karena itu ia juga sanggup. Ya, demikian dikatakan dalam ayat 25, menyelamatkan dengan sempurna. Atau dalam terjemahan lain dikatakan menyelamatkan untuk selama-lamanya. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Ini berbeda dari para imam besar dalam Perjanjian Lama yang bisa mati dan harus digantikan. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam-imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Oleh sebab itu, saudara, kita bisa melihat di sini sebuah pertanyaan yang besar, sebagaimana yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Kini dijawab di bagian akhir dari cerita ini, dan dijawab dengan sangat baik. Jadi bagaimana Yesus bisa dianggap sebagai imam besar jika ia tidak lahir dari keturunan Lewi? Ia adalah imam besar berdasarkan peraturan yang lain. Dan peraturan yang bagaimanakah itu? Apa jawabannya? Ya, tepat, Melkisedek. Dan keimaman ini jauh lebih tinggi. Mengapa? Karena kita telah melihat bagaimana Abraham mengenalnya, yaitu keberadaan Melkisedek yang lebih tinggi. Semua ini diteguhkan oleh janji yang diucapkan oleh Allah sendiri, sesuai dengan Mazmur 110, yang kita bisa lihat bahwa dalam nubuatan Mesianis ini, yaitu bahwa keimaman Kristus itu kekal dan tetap untuk selama-lamanya. Keimaman yang berdasarkan hukum Taurat. Keimaman yang berkaitan dengan Harun dan Lewi adalah keimaman yang berdasarkan asal-usul dan berdasarkan ketidaksempurnaan imam, yang perlu mempersembahkan kurban untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Jadi pada dasarnya kurban yang mereka lakukan tidak 100% menyelesaikan masalah pemisahan yang terjadi antara Allah dan manusia. Namun sekarang, saudara, dengan Kristus sang imam besar yang agung itu, yang berdasarkan peraturan Melkisedek, dengan dia kita sekarang memiliki imam yang tidak tergantung oleh waktu, yang tidak perlu digantikan. Oleh karena itu kita memiliki imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus, Sang Anak Allah yang sempurna dan kekal. Puji Tuhan, saudara. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan Ibrani pasal yang ke-7 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan tema Imam Besar. Baiklah Pak Yohanes, sekarang mari kita coba untuk beranjak pada bagian yang kedua dalam program kita, setelah kita memperhatikan pada pasal yang ke-7 dari kitab Ibrani yang sudah disampaikan oleh Pak Yohanes. Saya memiliki pertanyaan berkaitan dengan Melkisedek ini. Siapa sebenarnya Melkisedek ini? Ada yang berkata bahwa ia adalah Yesus itu sendiri, mungkin Teofani. Apakah ini bisa dibuktikan, Pak Yohanes? Gagasan ini memang telah disampaikan sebelumnya karena Melkisedek tidak berbapak dan tidak beribu. Tidak ada silsilahnya. Kehidupannya tanpa awal dan akhir. Dan ia mirip dengan Sang Anak Allah. Dan ia akan menjadi imam untuk selama-lamanya. Namun ada hal yang penting di sini yang perlu kita pahami bersama. Pertama-tama mari kita memahami apa itu teofani. Teofani adalah manifestasi Allah. Dan inilah sebenarnya arti dari kata
teofani secara literal. Dan banyak teofani yang muncul dalam perjanjian lama. Ya, kita bisa melihat ketika Allah memanifestasikan dirinya dalam suatu bentuk atau menyerupai seseorang. Sebagaimana yang kita bisa lihat dalam kitab Kejadian pasal 18, ketika Allah menyatakan dirinya kepada Abraham. Namun dalam kasus yang ada di sini, ya, ada hal yang berbeda. Berbeda dengan kasus ini. Ini juga bukan karena Melkisedek sendiri adalah imam Allah yang maha tinggi, Sang El Elyon, atau kata yang dikenal oleh orang Kanaan pada waktu itu. Dan mengapa disebutkan seperti ini? Tidak benar jika dikatakan bahwa ia tidak berbapak dan beribu. Masalahnya adalah dalam kitab Kejadian. Asal-usulnya tidak disebutkan. Silsilahnya sangatlah fundamental bagi seorang imam. Karena seorang imam haruslah dari keturunan Lewi dan Harun. Ini jelas ya, kalau kita perhatikan dalam peraturan di Perjanjian Lama. Dan Melkisedek disebut sebagai imam oleh Abraham. Jadi tidak perlu lagi disebutkan silsilahnya. Nah, ini adalah cara orang Yahudi dalam menerjemahkan teks ini. Jadi janganlah kita ketika membaca ini kemudian kita mencoba untuk memahami teks ini melampaui apa yang menjadi realita yang ada. Dan karena Melkisedek di sini nyatakan sebagai imam besar tanpa tergantung dari silsilahnya, maka sama halnya ya dengan Yesus yang adalah imam besar. Namun kita tidak boleh mulai membayangkan hal ini dan berpikir bahwa Melkisedek itu adalah Kristus itu sendiri dalam perwujudan lain. Bukan seperti ini, biar nggak salah kaprah. Tidak ada sesuatu pun yang bisa mendukung pendapat tersebut. Ia mirip Kristus dalam arti bahwa ia datang sebagai seorang raja, imam besar, dan ia dibandingkan langsung kepada Kristus di sini dalam pasal 7 ini. Jadi ini jawaban yang saya berikan untuk pertanyaan ini, Pak Oti. Saya pikir ada banyak orang yang memiliki kesulitan ketika mengaitkan Yesus sebagai imam besar. Dan pada saat bersamaan, ia adalah anak domba Allah yang menjadi kurban sendiri. Jadi, bagaimana kita bisa menjelaskan pada bagian ini? Bagaimana mungkin ia sebagai imam, namun yang dikorbankan adalah dirinya sendiri? Seperti ada dua jenis makhluk hidup begitu di sini. Baik, tentu Kristus adalah jawaban atas segala permasalahan yang dimiliki oleh setiap manusia. Jadi tentu Yesus memiliki peranan yang berbeda dalam misi keselamatannya ini. Yesus benar-benar Allah dan benar-benar ilahi. Yesus adalah seorang nabi, imam besar dan raja. Yesus memiliki banyak sekali kualifikasi. Dan misinya sebagaimana yang kita lihat di sini, ya, dalam program 66 ini kita lihat ada detail yang luar biasa ya. Dalam rangkaian misi yang luar biasa, misi yang sangat panjang, dengan berbagai detail yang terdapat di dalamnya. Jadi sebenarnya Yesus adalah kurban. Karena ia adalah orang yang benar. Ia tidak memiliki dosa, tidak ternodai, yang bisa dipersembahkan kepada Allah. Inilah mengapa anak domba Allah sangat suci dan menyucikan dunia ini atas segala dosanya. Pengorbanan Kristus, saudara, memiliki nilai yang kekal. Karena ia manusia dan ia juga ilahi. Dan kurbannya ini diterima karena dia suci tanpa dosa. Namun pada saat yang bersamaan, Yesus mempersembahkan kepada Allah dosa-dosa kita, ya, sang imam besar yang menjadi pengantara antara kita dan Allah, dan dengan kurban yang dipersembahkannya yaitu tubuhnya sendiri, ia mampu membawa kita untuk dekat kepada Allah, menghancurkan setiap tembok pembatas birokratis rohani yang menghalangi akses kita kepada Allah. Dan sekarang kita memiliki akses langsung kepada Dia. Jadi, Kristus memiliki beberapa peranan yang berbeda, yang semuanya itu sangat penting bagi pemahaman kita dalam teologi Perjanjian Baru. Jadi, karena Dia memiliki dua natur, yaitu manusia dan ilahi, kita bisa memahami peranan Kristus pada titik yang ini, Pak. Tepat sekali, Pak Oti, karena Ia adalah manusia dan ilahi. Sehingga ia menjadi kurban yang sempurna dan ia juga adalah imam besar pada saat yang bersamaan. Pengorbanan Kristus
Apakah hal ini mempengaruhi setiap orang di dunia ini, Pak? Baik itu pada masa lampau, masa sekarang, dan juga masa depan. Iya, Pak Oti. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat penting karena ia adalah imam besar yang kekal. Misinya, dalam ayat 3 dikatakan bahwa ia adalah imam untuk selama-lamanya ketika ia dibandingkan dengan Melkisedek. Dan sebenarnya kita perlu memperhatikan hal ini, yaitu bahwa setiap orang yang memiliki akses kepada Allah memiliki akses tersebut melalui siapa? Kristus. Meskipun ya orang-orang tersebut hidup di masa yang lampau. Banyak orang terkadang berpikir bahwa orang-orang dalam perjanjian lama diselamatkan oleh karena ketaatan mereka dalam mentaati hukum Taurat. Oh, nggak demikian ya. Mereka hanya bisa diselamatkan dengan percaya akan janji tentang keselamatan yang akan dinyatakan di kemudian hari. Janji akan pembebasan rohani. Dan keselamatan ini, pembebasan ini dikuasai oleh Kristus. Jadi orang-orang yang ada dalam masa lampau itu diselamatkan karena kurban yang Kristus telah lakukan di masa yang akan datang untuk orang-orang ini. Kita diselamatkan oleh kurban yang dipersembahkan bagi kita. Jadi kurban Kristus adalah sesuatu yang melampaui waktu. Ia mengampuni dosa-dosa yang telah dilakukan di masa lampau, masa kini, dan masa depan. Dan ini adalah kebenarannya. Jadi sekarang ada satu detail lain yang penting. Benar sekali bahwa Kristus memberikan keselamatan ini bagi semua orang. Ia memberikan kita jalan langsung kepada Allah. Namun tidak benar bahwa setiap orang mendapatkan hal ini dengan cuma-cuma. Tanpa iman, lagi sekali ya, tidak mungkin seseorang berkenan kepada Allah. Tanpa memiliki akses kepada keselamatan melalui iman ini, tidak mungkin kita menikmati semua ini dengan sepenuhnya. Sama halnya dengan kita memberitahu seseorang, filenya ada di sana, namun Anda perlu mendownloadnya. Nah, mendownload keselamatan ini hanya ilustrasi ya. Keselamatan yang berasal dari Allah hanya bisa dilakukan melalui apa? Iman. Jadi benar sekali jika kita katakan bahwa keselamatan disediakan bagi semua orang, namun keselamatan ini hanya akan efektif bagi setiap orang yang percaya. Jadi sarana dari semua ini adalah iman, begitu? Tepat sekali, Pak Oti. Sekarang untuk mengakhiri bagian ini, mari kita memperhatikan ayat yang ke-10 dalam kitab Ibrani pasal yang ke-7. Lewi membayarkan 1/10 kepada Abraham. Bukankah ini agak sulit untuk dipahami, Pak Yones? Bagaimanakah hal ini mungkin? Baiklah, kita perlu memahami apa sebenarnya dikatakan firman Tuhan. Banyak orang, dan firman Tuhan di sini pada dasarnya berkata jika bisa dikatakan ya, ketika Lewi yang menerima 1/10 membayarnya melalui Abraham, karena ketika Melkisedek bertemu dengan Abraham, Lewi belum lahir ke dalam dunia ini. Jadi terkadang orang-orang mulai membaca ini dan memikirkannya terlalu jauh. Mereka berpikir bahwa Lewi secara literal berada pada tubuh leluhurnya. Jadi ini nggak tepat ya. Dan orang-orang mungkin mulai bertanya apakah Lewi sudah ada pada saat itu? Mungkin ia hadir dalam DNA Abraham atau lainnya. Jadi banyak gagasan yang tidak sesuai sebenarnya yang kita bisa lihat di sini. Namun apa yang kita bisa temukan dalam Alkitab adalah perwakilannya. Mengapa demikian? Karena Lewi adalah keturunan Abraham. Dan Abraham menjadi wakil Lewi dalam hal ini karena Lewi lah yang mempresentasikan imam. Jadi ia direpresentasikan oleh Abraham yang bertemu dengan Melkisedek dan membayarkan 1/10 kepadanya melalui Abraham. Jadi hal ini menunjukkan bahwa Abraham yang adalah luhur Lewi membayar 1/10 kepada Melkisedek yang merupakan imam yang lebih tinggi. Namun ini tidak kemudian berarti bahwa Lewi ada di sana. Nah ini harus hati-hati ya. Abrahamlah yang menjadi wakil Lewi. Lewi tidak ada di sana dalam roh, menghantui Abraham dan Melkisedek guna membuat koneksi atau hal lainnya. Tidak seperti itu. Ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan dalam bagian ini. Dan sesaat lagi, orang-orang akan mulai berkata bahwa Lewi juga bersama-sama dengan Abraham dalam transfigurasi atau ketika Yesus berubah wujud. Kurang lebihnya seperti itu, Pak Oti. Mencampur adukan semuanya, ya Pak Yones. Tepat, Pak Oti, tepat. Dan tidak ada hal-hal yang baik yang kita dapatkan
dari mencampur adukan semua hal dan menginterpretasikan Alkitab dengan salah. Tepat sekali, Pak. Terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua penjelasan yang sudah diberikan. Saya sangat menikmati akan bagian ini, dan bagi setiap Anda yang pada saat ini sedang bersama-sama dengan kami, bersabarlah sedikit karena kita akan masuk kepada kesimpulan Kitab Ibrani pasal yang ke-7. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari Kitab Ibrani pasal yang ke-7 yang berbicara mengenai imam besar yang agung, Yesus Kristus Tuhan kita. Dan pelajaran yang luar biasa yang kita perlu pelajari hari ini adalah apa yang dikatakan dalam ayat 25. Karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara kita. Ada sebuah kebenaran yang penting di sini, saudara, yaitu bahwa Kristus telah menjadi pengantara untuk kita di hadapan Allah. Ini adalah realita yang sering sekali membuat kita putus asa di dalam kehidupan ini. Kita merasa bingung dan bahkan merasa karena kelemahan dan kerentanan kita, karena kesalahan dan dosa-dosa kita. Dan terkadang kita bisa menjadi frustasi dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Namun berkat yang luar biasa yang kita terima adalah bahwa Yesus telah menjadi imam besar bagi kita, yang kekal dan sempurna, dan Dialah yang menjadi pengantara kita di hadapan Bapa. Dialah jalan, Ia datang mendekat kepada kita, Ia menjadi pengantara bagi kehidupan kita, dan dengan kita memahami hal ini, hati kita akan dipenuhi dengan keyakinan, damai, dan ketenangan. Jadi saudara, jangan pernah lupa bahwa Yesus Kristus adalah Sang Imam Besar kita yang agung, yang menjadi pengantara kita, bersyafaat bagi kita, yang menjadi kurban bagi dosa-dosa kita, dan memberikan kita sebuah jaminan akan damai dan ketenangan dalam hidup kita bersama dengan Allah, Sang Bapa itu sendiri. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau ingin berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.